Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung di NTV Prime Dialog. Kita akan lanjutkan dialog, tapi sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu cuplikan yang satu ini. Bahwa para pemohon peninjauan kembali telah mengajukan permohonan gerasi atau pengampunan tertanggal 24 Juni 2019 kepada Presiden Republik Indonesia melalui Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon. Pada pokok permohonannya sebagai berikut, bahwa para terpidana menyadari dan menyesali perbuatannya yang mengakibatkan penderitaan bagi keluarga korban maupun keluarga terpidana sendiri, dan atas bentuk penyesalan para terpidana sanggup mengikuti pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Cirebon. Permohonan yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tersebut sangat bertentangan dengan dalil-dalil dari para pemohon peninjauan kembali, yaitu para terpidana tidak mengakui perbuatannya dan para terpidana bukan pelakunya, serta menganggap putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap adalah sesat fakta dan sesat hukum. Pengajuan gerasi para terpidana atau para pemohon peninjauan kembali. 1. Tanggal 24 Juni 2019, terpidana Hadi Saputra bin Kasana. Baik, Bang Jutek, ini adalah soal gerasi disampaikan oleh JPU tadi. Anda sebagai kuasa hukum para terpidana, tapi juga di sisi lain Anda juga sebagai praktisi hukum, kalau melihat alasan atau jawaban dari JPU ini, seberapa besar ini akan mempengaruhi penilaian hakim? Bang Jutek, kami belum bisa dengar suara Abang dari sini, Bang. Halo. Baik, silakan. Bisa? Sudah bisa, Bang. Sudah? Sudah ya. Oke. Jadi ini yang kami ingin tanya. Di dalam memori PK kami tidak sama sekali kami menyinggung peninjauan gerasi, hal gerasi. Di dalam tanggapan termohon menjawab memori PK kami memasukkan gerasi. Ya, itu yang kita ingin tanya, apakah boleh melebihi apa yang kami ajukan, ya. Walaupun benar klien kami 6 terpidana itu betul sudah pernah mengajukan PK. Kami hanya menguji jaksa. Kalau dia di dalam jawaban termohon itu banyak mengatakan kami kurang teliti, kurang cermat dan sebagainya selaku penasihat hukum, ya sah-sah saja. Ya kami ingin tanya, ya dalam aturan PK kan tadi saya sampaikan jaksa itu bersifat pasif, hanya membantah apa yang kami ajukan, ya, tapi bukan menambah apa yang tidak kami ajukan. Di dalam memori PK kami tidak menyinggung sama sekali tentang gerasi. Tapi kenapa dibantah? Gitu kan, dari mana untuk membantahnya? Ini menjadi pertanyaan buat kami, gitu kan. Tapi nggak apa-apa, ya memang betul para terpidana itu mengajukan PK dan sudah pernah kami jawab bahwa saat itu mereka melakukan melakukan gerasi oleh karena ada penjelasan dari Kalapas dan juga petugas lapas yang berniat baik kepada mereka, bahwa melihat bahwa selama ini mereka tidak melakukan upaya hukum lain, bahwa mereka sedang menjalani hukuman seumur hidup, teriba dengan niat baik dari Kalapas dan juga teman-teman di lapas, ditawarkanlah mereka karena berkelakuan baik untuk melakukan gerasi. Kami sudah konfirm kepada para terpidana, mereka ini pada prinsipnya tidak mengakui apa yang mereka lakukan ketika ingin mengajukan gerasi tersebut. Tetapi karena persyaratan formil, ya kami sudah mendapatkan cerita, sudah kami sampaikan. Nanti kami akan kami jelaskan, ya, bahwa para terpidana ini terpaksa, ya, bahwa mereka membantah tapi diyakinkan oleh pihak lapas itu hanya. Tapi bagaimana membuktikan itu, Bang Jutek? Ya makanya kita hadirkan saja para terpidana itu ketika memberikan kesaksian. Kalaupun iya, Mbak, mereka pernah mengajukan gerasi oleh karena situasi saat itu mereka tidak memahami situasi hukumnya, yang kami mau sampaikan, gerasi ini tidak menghalangi hak mereka untuk mengajukan peninjauan kembali. Itu aja paling penting. Bahwa peninjauan kembali yang mereka ajukan ini adalah berbeda terbalik dengan gerasi yang pernah mereka ajukan. Ya, kalau gerasi ini mereka beralasan bahwa ingin ada pengampunan terlebih dahulu, memohon pengampunan, ya, mengakui perbuatannya sebelum memohon pengampunan dari Presiden. Kami mau sampaikan, Mbak Pratisya, bahwa PK ini sekali lagi tidak menghalangi hak para terpidana untuk mengajukan peninjauan kembali. Ya, walaupun kami mempertanyakan, ya, jaksa ini menjawab memori PK kami memasukkan gerasi itu dari mana? Kami ingin tanya, karena di dalam memori PK kami tidak memasukkan hal gerasi.
ya. Nah, ini yang kami ingin sampaikan. Mungkin Demikian, Mbak. jawabannya adalah karena di dalam gerasi itu mereka mengakui perbuatannya. Iya, tapi kan sekali lagi tugas jaksa di dalam PK ini bersifat pasif. Mereka hanya boleh menjawab, membantah apa yang bukti apa, novum apa, atau hal apa yang kami ajukan. Dia tidak boleh lagi mengajukan bukti baru atau tidak boleh menghadirkan bukti baru. Itu di dalam apa acara hukum peninjauan kembali, ya kan, yang diatur di dalam KUHP. Bahwa kami adalah selaku pemohon 100% punya kewajiban untuk menghadirkan bukti novum ketidakbersesuaian pertentangan di antar putusan itu yang diizinkan pasal 263 KUHP ayat 2 itu, Mbak, gitu. Oke, kita bergeser soal saksi tadi. Di awal Anda sebutkan bahwa ada banyak saksi yang bisa membuktikan bahwa kejadian di tahun 2016 itu adalah kecelakaan dan bukan pembunuhan. Berapa banyak ini yang Anda maksudkan? Anda bilang ada banyak, berapa jumlahnya? Jadi setidak-tidaknya saksi yang mengatakan itu kecelakaan yang melihat langsung itu lebih dari 4, Mbak. Itu yang kami sampaikan. Yang ada di TKP. Kemudian memastikan bahwa itu dugaan itu kecelakaan itu benar terjadi adalah percakapan dengan Mega dan Vidi. Ya, bahwa itu adalah mereka masih bercakap-cakap pukul 22:14. Artinya kalau memang betul 22:14 mereka masih bercakap-cakap dan sementara pukul 22:30 sudah di TKP itu dipenuhi dengan begitu banyak orang, maka kami dapat pastikan itu bukan pembunuhan, ya dugaannya. Kemudian hal-hal lain yang kami bilang, saksi yang lain yang muncul, teman-teman Eki yang punya helm, yang namanya Franciscus Margun yang punya helm, yang melihat bahwa kerusakan helm yang dikatakan ada di bawah, di bagian bawah, itu helmnya rusak dan itu helm kebetulan punya dia dan itu helm sangat mahal saat itu katanya 600 atau 700 ribu, itu helm yang sangat bagus dan itu dia pastikan itu rusak dan sesuai dengan berkesesuaian dengan saksi yang kami hadirkan dan juga ada hal-hal lain lah, Mbak, yang kami sampaikan bahwa ini lebih berkesesuaian dengan fakta bahwa ini kecelakaan daripada bahwa fakta ini pembunuhan gitu. Oke. Saya berpindah ke Pak Ugro. Pak Ugro, terakhir Anda berdialog di NTV, Anda masih punya pegangan bahwa ini adalah pembunuhan. Setelah mendengarkan kemudian novum atau penjelasan dari kuasa hukum terpidana, Anda masih dalam posisi bahwa meyakini ini adalah pembunuhan, Pak Ugro? Iya, dari awal memang ini kan ada pembunuhan. Ya kan, kalau saya mengatakan ini kecelakaan lalu lintas kan belum ada yang memproses. Siapa memproses? Kalaupun diindikasi nanti ada kecelakaan lalu lintas ya silakan aja gitu, nggak ada masalah kan, nggak ada larangan. Bagi saya ini peristiwa ini ada dua sejoli, laki perempuan, anak muda meninggal di jalan layang. Kemudian di situ diduga ada pelaku dari mulai tersangka, terdakwa sampai terpidana. Dan alat bukti hanya keterangan saksi dan transaksi plus barang bukti yang kira-kira nyambung ke pembunuhan tidak jelas, ya kan? Kemudian sepeda motor ditemukan, visum tidak jelas juga, hanya visum seperti visum ditemukan sperma dan sebagainya. Nah, bagi saya sekarang bagaimana membuktikan bahwa mereka ada peristiwa dugaan pidana pembunuhan atau pidana pembunuhan, kemudian pelakunya bukan mereka. Sekarang konsultasi peninjauan kembali ini pidana seumur hidup seperti itu, tapi kasusnya juga harus diungkap motivasinya apa gitu loh. Kemudian juga bagaimana modus operandinya pelaku ini seperti ini diungkap, nanti ya seolah nyawa itu murah gitu loh. Jadi saya rasa ini terobosan baru bagi hukum di kita. Kalau dinyatakan PK yang dulu diajukan, saya juga baca pasal 263 sampai 269. Kalaupun PK ditolak, itu ditolak dulu dalam rangka apa? Kecuali sudah ada putusan PK, ya kan, yang menetapkan bahwa itu PK-nya katakanlah putusannya tetap ditolak ya. Tapi kalau hanya ditolak yang ayat, kalau nggak salah ayat A-nya itu, yang nomor 1 mungkin masih kekurangan yang keyakinan hakim karena kekurangan administrasi dan sebagainya, dikembalikan lagi, tapi bisa diajukan PK kembali, walaupun ketentuan PK-nya sekali. Nah, atau ini dianggap sebagai PK luar biasa. Ya, seperti kasusnya yang dulu ada Joko Chandra kalau salah itu, yang itu kan menggunakan PK luar biasa
walaupun sekarang dilarang kalau jaksa ngajukan peninjauan kembali. Nah, bagi saya mari kita belajar bersama, kita melihat bagaimana pelaku utama saja sudah dibebaskan, Peggy yang ditangkap kemarin kena pra peradilan. Nah, sekarang kalau pasal 5556, nah mereka ini kalau hukuman seumur hidup, kalau Peggy yang asli ketangkep pelakunya sepertiga dari seumur hidup, ditambahkan berapa kira-kira seumur hidup plus sepertiga seumur hidup? Aturannya nggak jelas di sini ya. Jadi ini terobosan baru, mudah-mudahan kita semua bisa sadar bahwa ya mari kita tegakkan hukum ini untuk mencari keadilan dan kebenaran yang hakiki itu saja. Pak Ugro, saya ingin mengafirmasi ini untuk membuat ini lebih jelas. Artinya posisi Anda masih meyakini bahwa memang ada pembunuhan di sini, tapi Anda tidak yakin bahwa mereka lah yang melakukan pembunuhan itu. Demikian Pak Ugro? Iya, saya juga ini kan bebas ya masalah debat misalnya gitu. Misalnya jam dan sebagainya, ada UTC dan sebagainya. Saya juga coba pelajari, jadi saya tidak terbawa ke kecelakaan lalu lintas dulu, saya tetap ke arah pembunuhan tadi. Supaya tidak geser kiri kanan, jalan di tol kiri kanan kan diajar mobil di belakang nanti. Nah, saya tetap prinsip di situ dulu. Oke. Balik lagi ke sidang PK, siapa yang menurut pandangan Anda Pak Ugro harus dihadirkan tim kuasa hukum terpidana dalam sidang PK kali ini? Ya sekarang yang namanya Peggy itu kan menurut saya saksi novum yang bisa dijadikan patokan bahwa dia yang dituduh sebagai pelaku utama di situ, yang lain adalah 55 atau 56 di situ, kemudian dia dinyatakan bebas, tidak bisa diproses dan sebagainya. Nah, kalau pelaku utama saja sudah dinyatakan bebas, tidak bisa diproses, apalagi pelaku yang lain di situ. Kemudian saya juga sangat apresiasi kepada Pak Oto bahwa selama ada dalam pemeriksaan tidak didampingi penasihat hukum, dan itu sudah ada putusan dari Mahkamah Agung ya, itu jadikan juga hukum tidak dibuat main-main seperti itu, padahal pasalnya pasal dugaan pembunuhan itu saja. Oke. Bang Jutek, sebelum kita jeda, saya ingin mengkonfirmasi dulu, mungkin tidak semua masyarakat kemudian mengikuti. Apakah persoalan DPO itu juga masuk dalam memori PK? Bang Jutek, kami belum bisa dengar suara Bang dari sini. Bang Jutek? Masih di mute, Bang? Halo ya, Oke, Mbak silakan. Patricia. Jadi kami dalam hal terkait dengan DPO, memang kami juga akan menghadirkan ya, diantaranya para terpidana kita akan tanyakan nanti mungkin ya, apakah dari mana nama Dani, Andi, dan juga Peggy. Ya, kemudian identitas yang ada di dalam putusan terhadap 3 mereka itu dari mana dapatnya. Ini juga cukup menarik karena mereka ini adalah pelaku utama di dalam dakwaan. Ya, sementara yang 8 ini adalah turut serta 55-nya, ya pasal 55 ya. Tetapi mereka nyatanya yang turut serta saja dihukum seumur hidup. Ya. Kalau Peggy kemarin itu tidak dibebaskan oleh pra peradilan, menurut saya itu pasti vonisnya maksimal. Karena dia adalah pelaku utama. Maksimal dalam hal ini pasti hukuman mati. Ya untung saja menurut saya para klien kami 7 terpidana ini kemarin tidak dijatuhi hukuman mati. Kalau sudah dijatuhi hukuman mati, apalagi sudah dieksekusi, menurut saya ini lebih miris lagi hukum kita. Karena di dalam adiugium hukum ya dikatakan lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Ya, dalam hal ini kita juga tahu di dalam praktek di dalam hukum kita juga sering mendengar hakim tidak boleh menghukum seseorang kalau ada keraguan sedikit saja ya di benak hakim. Karena di dalam kitab undang acara hukum pidana kita bahwa dasar hakim memutuskan itu adalah berdasarkan 2 alat bukti setidaknya dan juga keyakinan hakim. Dan keyakinan hakim inilah yang harus full. Dia tidak boleh ada keraguan sama sekali. Ya, dalam hal ini kami menghadirkan banyak sekali keraguan, menghadirkan banyak sekali kejanggalan, harusnya ini menjadi pertimbangan Mahkamah Agung nanti.
ya dalam memutus. Ya kita kembalikanlah kepada yang terhormat mulia hakim-hakim di Mahkamah Agung nanti untuk menimbang apa yang kami hadirkan. Yang kami beberkan begitu banyak kejanggalan-kejanggalan kalau ini adalah dibilang kasus pembunuhan, ya mulai dari barang bukti yang disajikan, keadaan TKP, lokasi TKP, dan juga keadaan para korban, visum dan juga baju yang mereka pakai dan sebagainya. Ini semua tidak berkesesuaian dan tidak mendukung adanya pembunuhan. Ya, ini yang kami hadirkan. Kalau tadi hanya satu sedikit saja keraguan itu hakim tidak boleh memutus, saya pikir ini kami menghadirkan banyak keraguan yang kami hadirkan untuk